5 perang besar Islam dan bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. 1. Perang Badar. Perang Badar Al-Kubro terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun, semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. 2. Perang Khandaq. Perang Khandaq dikenal juga sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pertempuran konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat taktik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslim. Selama 2 minggu, mereka hanya berbalas umpatan tanpa bisa menyeberang. Setelah 25 hari, akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. 3. Penaklukan Kota Mekah. Peristiwa penaklukan Kota Mekah disebut juga dengan Fatu Mekah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah hijrah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan kota Mekah yang awalnya penuh kesyirikan dan kezoliman menjadi kota bernafaskan Islam, dengan ruh tauhid dan sunnah. Kota Mekah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Fatu Mekah didasarkan pada dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Mekah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah. Sebelum sampai ke Mekah, berbondong-bondong kerabat Rasulullah menyatakan taubat. Rasul pun menerima taubat mereka, termasuk Abbas, paman beliau bersama keluarganya. Ada pula sepupu Rasul, Ibnul Harits dan Abdullah bin Umayyah yang dulu permusuhannya sangat keras terhadap Rasul. Rasulullah membagi 2 pasukannya untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah. Sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Rasulullah melalui dataran tinggi. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengitari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Mekah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersamaan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan wahyu Allah Ta'ala.
Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. 4. Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut mungkin tak begitu populer. Perang Ain Jalut merupakan perang besar yang terjadi pada tanggal 3 September tahun 1260 antara orang-orang Muslim Mamluk, Turki, dengan bangsa Samanis Mongol. Ini adalah perang dengan kekalahan pertama pasukan Mongol, setelah sebelumnya mereka telah menaklukkan negeri-negeri besar lainnya, termasuk Cina. Hal ini berawal dari ambisi Kongke Han, cucu Genghis Khan, untuk menaklukkan Mamluk Mesir. Kutus, pemimpin Mesir, merasa ciut nyalinya karena jumlah pasukan yang sangat besar. Namun dia menyusun strategi dengan menyembunyikan pasukan di bukit-bukit serta memancing pasukan Mongol dengan pasukan kecil. Wafatnya Mongke Han di tengah penaklukan pun merupakan pertolongan sendiri dari Allah. Para pemimpin senior pun kembali ke ibu kota Karakorum untuk menghadiri upacara pemakaman. Sehingga pasukan yang tersisa berkurang separuhnya. Akhirnya pasukan Kutus pun berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan semangat pertempuran yang menyala-nyala. 5. Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rojab ke-9 Hijriah. Namun, pada 26 Ramadan, Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut setelah memperoleh kemenangan. Sejarah Perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara tentara Muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur tersebut. Ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya Perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Ukaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga pemimpin dari daerah Dumah. Ukaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun, oleh Rasulullah, ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Ukaidir akhirnya kalah dan ditawan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semangat persaudaraan sesama muslim kita semakin bertambah, dan sholawat serta salam untuk junjungan Nabi besar Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.